Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dayat, Guru Ekonomi SMA Negeri 35 Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang kertas kerja perusahaan dagang. Kalau kita lihat di sini, perhatikan dulu bahwa kertas kerja itu bermacam-macam. Ada yang bentuk 8 kolom, ada yang 10 kolom, ada yang 12 kolom. Yang akan kita bahas adalah kertas kerja yang 10 kolom. Di dalamnya ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi, dan neraca. Insya Allah materi ini kalau kalian pelajari dengan baik akan mengakibatkan bahwa kalian akan mampu menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang dan mempraktekkan tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini merupakan kompetensi dasar dari keseluruhan siklus akuntansi. Sementara indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan, yang pertama kalian mampu menganalisis karakteristik perusahaan dagang. Ini sudah kita bahas di materi yang lalu-lalu. Kemudian membedakan transaksi perusahaan dagang, lalu menentukan akun khusus perusahaan dagang, lalu mengklasifikasi tahap pencatatan. Nah, ini kita sekarang ada di 3.5.5 mengklasifikasi tahap pengikhtisaran. Nanti kita akan sampai ke tahap pelaporan dan terakhir menganalisis tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, dengan mempelajari materi ini, maka kalian nanti sudah pasti akan mampu menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, ini sudah kita lewati. Yang akan kita bahas sekarang adalah mampu menyusun kertas kerja. Itu ya. Dengan kertas kerja ini, maka kalian akan mampu melihat bahwa suatu perusahaan itu laba ataukah rugi. Karena kertas kerja sering juga disebut worksheet atau neraca lajur, yaitu suatu daftar tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar, sehingga mencerminkan laba atau rugi. Artinya dengan menyusun kertas kerja ini, maka akan ketahuan di akhir periode perusahaan itu laba ataukah rugi. Perhatikan di sini bagian yang ada pada kertas kerja. Yang pertama, kepalanya berisi nama perusahaan, lalu kertas kerja, lalu periodenya, tanggal, bulan, dan tahun penyusunannya. Umumnya pada akhir periode. Lalu kolomnya ada kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca. Bagaimana langkah-langkah menyusun kertas kerja? Yang pertama sudah pasti harus ada kolom atau format kertas kerja seperti ini. Kalau kertas kerjanya dibuat 10 kolom. Kemudian yang harus disiapkan adalah neraca saldo. Pada bagian pertama ini kita akan menyusun kertas kerja dengan pendekatan ikhtisar laba rugi atau metode laba rugi. Yang pertama harus ada adalah neraca saldo. Nah, misalnya ini nama perusahaannya PD Bahagia Hidup Sejahtera. Neraca saldo periode 31 Desember 2019. Ini ada neraca saldo. Kemudian yang kedua yang harus ada adalah jurnal penyesuaian. Karena dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, maka jurnal penyesuaiannya seperti ini. Perhatikan di sini. Bagian atas ini adalah penyesuaian untuk persediaan barang dagang. Yang disesuaikan adalah persediaan awal. Penyesuaian persediaan awal dengan metode ikhtisar laba rugi di debit, persediaan barang dagang di kredit. Senilai, nah nilainya yang ada di neraca saldo. Coba kita lihat. Nah ini, persediaan barang dagang di neraca saldo 1.560. Berarti yang 1.560 ini adalah persediaan awal. Kemudian persediaan akhir. Persediaan barang dagang di debit, ikhtisar laba rugi di kredit.
senilai 1.765.000. Nah, dari mana yang 1.765.000? Nah, ini diperoleh dari hasil perhitungan persediaan barang dagang yang masih tersisa, atau dilihat dari daftar persediaan barang dagang yang tersisa atau saldo persediaan barang dagang. Nih, kemudian ada lagi yang disesuaikan di sini, misalnya beban asuransi. Ini sebagai penyesuaian dari perskot asuransi. Kita lihat. Di sini ada perskot asuransi 120.000. Penyesuaian perskot asuransi ini sama dengan asuransi dibayar di muka. Berarti kalau di neraca saldo dicatat sebagai asuransi dibayar di muka atau perskot asuransi, maka penyesuaiannya dimulai dengan beban asuransi di debit, perskot asuransi atau asuransi dibayar di muka di kredit. Kemudian beban suplai toko. Suplai toko ini sama dengan perlengkapan toko. Perlengkapan toko, penyesuaiannya beban perlengkapan toko di debit, perlengkapan toko di kredit. Karena ini suplai, berarti beban suplai toko di debit, suplai toko kredit. Kemudian penyusutan aktiva tetap. Misalnya penyusutan gedung, maka penyesuaiannya beban penyusutan gedung di debit, akumulasi penyusutan gedung di kredit. Lalu ada lagi di sini ada praif harun dan kas, karena sebelumnya praif harun ini belum tercatat, maka perlu dimasukkan ke sini. Lalu ada lagi beban bunga. Beban bunga ini harusnya dibayar, karena belum dibayar jadilah utang. Maka penyesuaiannya beban di debit, utang di kredit. Ini sepintas tentang jurnal penyesuaian. Kalau neraca saldo sudah ada, jurnal penyesuaian sudah ada, tinggal dimasukkan ke kertas kerja tadi. Maka nampaklah seperti ini. Yang pertama diisi adalah kolom neraca saldo, baik debit maupun kredit sampai dengan jumlahnya. Nih, jumlahnya 61.733.500, baik debit maupun kredit. Kalau neraca saldo sudah dimasukkan, maka data jurnal penyesuaian dipindahkan. Dimulai dari ikhtisar laba rugi di debit 1.560.000, pasangannya persediaan barang dagang 1.560.000. Maka perhatikan pencatatannya. Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini belum ada di neraca saldo. Karena belum ada di neraca saldo, catatlah di bawah jumlah neraca saldo seperti ini. Lalu kode akunnya dilanjutkan. Umumnya ikhtisar laba rugi ini bagian dari modal. Kita lihat modal terakhir di sini yaitu modal harun dan praif harun. Maka ikhtisar laba rugi misalnya kita kasih kode akun 413. Ikhtisar laba rugi di debit tadi 1.560.000, pasangannya persediaan barang dagang di kredit 1.560.000 seperti ini. Lalu mana lagi? Berikutnya persediaan barang dagang di debit, ikhtisar laba rugi di kredit senilai 1.765.000. Nah ini. Berikutnya persediaan barang dagang di debit. Nah ini. Isi jangan lupa di kolom jurnal penyesuaian 1.765.000 di debit. Pasangannya ikhtisar laba rugi 1.765.000 di kredit. Nih. Berikutnya apalagi? Beban asuransi di debit, persekot asuransi di kredit, masing-masing 60.000. Nih, mana beban asuransi? Nah, beban asuransi juga belum ada di neraca saldo. Karena belum ada, catat di bawah ikhtisar laba rugi tadi. Lalu kode akunnya dilanjutkan dari kode akun beban. Terakhir beban itu beban penyusutan peralatan toko, kode akunnya 615. Kita buat misalnya beban asuransi itu jadi 616 atau 616 senilai 60.000 di debit. Pasangannya adalah persekot asuransi. Nih, 60.000 di kredit tuh persekot asuransi. Berikutnya, apalagi? Beban suplai toko di debit, suplai toko di kredit masing-masing 100.000. Beban suplai toko. Beban suplai toko ini ternyata di neraca saldo sudah ada. Tuh, 611 beban suplai toko senilai 100.000 di debit. Catat di kolom jurnal penyesuaian.
Pasangannya beban suplai toko ini adalah suplai toko. 100.000 di kredit. Tuh. Jadi debitnya beban suplai toko, kreditnya suplai toko 100.000 di kredit. Berikutnya kita lihat yang dipindahkan dari neraca saldo adalah beban penyusutan gedung. Beban penyusutan gedung di debit 500.000, akumulasi penyusutan gedung di kredit 600.000. Beban penyusutan gedung ini juga belum ada di neraca saldo. Karena itu catat pindahkan ke bawah beban asuransi dengan nomor akun, dilanjutkan. Kalau tadi beban asuransi 616, maka berarti ini 617. Beban penyusutan gedung 500.000 di debit. Pasangannya akumulasi penyusutan gedung sudah ada di neraca saldo. Berarti angkanya 500.000 di kredit, tinggal letakkan di kolom jurnal penyesuaian sisi kredit. Lalu mana lagi yang perlu dipindahkan? Ada Praif Harun di debit, kas di kredit senilai 500.000. Nah, Praif Harun sudah ada nih 412 senilai 500.000, masukkan ke kolom debit jurnal penyesuaian. Pasangannya kas. Nah, kas juga sudah ada, sudah pasti di sini 500.000 di kredit. Tuh. Berikutnya apalagi? Nah, yang terakhir beban bunga di debit, utang bunga di kredit. Masing-masing 25.000. Masukkan. Beban bunga sudah ada di neraca saldo nih, 612 senilai 25.000 di debit. Pasangannya utang bunga. Utang bunga belum ada. Berarti catat di bawah beban penyusutan gedung. Kode akunnya lanjut dari kode akun utang. Kode akun utang terakhir di situ ada utang dagang 211, maka utang bunga 212 senilai 25.000 di kredit. Lalu kalau sudah semua, jumlahkan debit dan kredit harus seimbang. Itu sampai dengan jurnal penyesuaian, pemindahan jurnal penyesuaian. Paham sampai di situ? Kalau belum paham, putar lagi ke belakang. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, kalau neraca saldo dan jurnal penyesuaian sudah dipindahkan ke kertas kerja, maka gabungkan antara nilai neraca saldo dengan nilai jurnal penyesuaian. Maka jadilah nantinya neraca saldo disesuaikan. Jadi neraca saldo disesuaikan ini angkanya berasal dari gabungan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Kita lihat. Nah, ini sudah sampai ke neraca saldo disesuaikan. Kita lihat yang pertama, kas. Di neraca saldo sejumlah 12.139.750 di debit. Lalu di jurnal penyesuaian ada 500.000 di kredit. Berarti ini kas dikurangi. Maka hasilnya 12.139.750 dikurangi 500.000 jadilah 11.639.750 di debit. Kemudian surat berharga di neraca saldo ada data, di penyesuaian tidak ada. Berarti tinggal pindahkan apa yang ada di neraca saldo, pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Begitupun piutang dagang. Lalu persediaan barang dagang, lihat di neraca saldo 1.560.000 di debit. Di jurnal penyesuaian ada dua. Ada 1.765.000 di debit, kemudian 1.560.000 di kredit. Nah, yang 1.560.000 ini berpasangan di neraca saldo di debit, di jurnal penyesuaian di kredit. Maka berarti saldonya sisanya tinggal 1.765.000 di debit. Pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Lalu persekot asuransi di neraca saldo 120.000 di debit, di penyesuaian 60.000 di kredit. Maka berarti neraca saldo disesuaikannya tinggal 60.000 di debit. Lalu suplai toko tinggal 50.000 di debit. Tanah tetap karena tidak ada perubahan, tidak ada data di penyesuaian, masih 5 juta. Gedung masih 11 juta. Lalu akumulasi penyusutan gedung di neraca saldo 500.000 di kredit, di penyesuaian 500.000 di kredit, berarti dijumlahkan jadilah 1 juta di kredit.
Lalu peralatan toko tetap 5 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan toko tetap 600.000 di kredit, utang dagang tetap, pembelian tetap, retur pembelian tetap, potongan pembelian tetap, beban angkut pembelian tetap, lalu modal Harun tetap masih 25 juta. Nah, lalu Praif Harun. Nah, tadi kan mengalami penambahan di neraca saldo 1.500.000 di debit, di penyesuaian ada 500 di debit. Berarti dijumlahkan jadilah 2 juta di debit. Penjualan tidak ada perubahan, retur penjualan, potongan penjualan juga tidak ada perubahan. Lalu yang berubah di sini beban suplai toko. Di neraca saldo 75.000, lalu di penyesuaian ada 100.000, berarti sama-sama di debit, maka dijumlahkan jadilah 175.000 di debit. Kemudian beban bunga di neraca saldo 25.000, di penyesuaian 25.000, sama-sama di debit, jumlahkan jadi 50.000. Beban angkut penjualan tetap, beban gaji karyawan tetap, beban penyusutan peralatan toko tetap. Nah, berikutnya ikhtisar laba rugi. Perhatikan ikhtisar laba rugi ini. Apa yang ada di jurnal penyesuaian, baik debit maupun kredit, tinggal dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Artinya, yang 1.560.000 di debit, pindahkan ke debit neraca saldo disesuaikan. Begitupun yang 1.765.000 di kredit, pindahkan ke kredit neraca saldo disesuaikan dalam jumlah yang sama, 1.765.000. Berikutnya beban asuransi, beban penyusutan gedung, apa yang ada di jurnal penyesuaian, pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Yang terakhir, utang bunga. Utang bunga ini ada di jurnal penyesuaian pada sisi kredit 25.000. Ini tinggal pindahkan ke neraca saldo disesuaikan senilai 25.000 di sisi kredit juga. Kalau data semua sudah dimasukkan, lalu jumlahkan masing-masing sisi. Debit berapa, kredit berapa. Kalau sudah seimbang, ini kemungkinan benar. Kalau tidak seimbang antara debit dan kredit, pasti ada yang salah. Kalau sudah seimbang antara debit dan kredit ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita isi kolom laba rugi dan kolom neraca. Kolom laba rugi dan kolom neraca ini isinya berasal dari neraca saldo disesuaikan. Jadi dengan kata lain, data neraca saldo disesuaikan ini dipilah menjadi dua. Akun-akun yang berhubungan dengan harta, utang, dan modal pindahkan ke kolom neraca. Sementara akun-akun yang berhubungan dengan laba rugi atau akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban pindahkan ke kolom laba rugi. Nah, jadi kita lihat nih bagaimana hasilnya. Nah, kita lihat kas, surat berharga, piutang dagang, persediaan barang dagang, perskot asuransi, suplai toko. Dari neraca saldo disesuaikan pindah ke neraca sisi debit. Begitupun tanah dan gedung, pindah ke neraca sisi debit. Kemudian akumulasi penyusutan gedung dari neraca saldo disesuaikan, pindahkan ke neraca sisi kredit. Peralatan toko, pindahkan ke neraca di debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko, pindahkan ke neraca di kredit. Lalu utang dagang, pindahkan ke neraca sisi kredit. Tuh. Berikutnya apalagi? Di sini ada pembelian. Dari debit neraca saldo disesuaikan, pindahkan ke kolom laba rugi sisi debit. Lalu retur pembelian dan potongan pembelian dari neraca saldo disesuaikan, pindahkan ke kolom laba rugi sisi kredit. Lalu beban angkut pembelian, pindahkan ke kolom laba rugi sisi debit. Modal Harun, pindahkan ke kolom neraca sisi kredit. Praif Harun, pindahkan ke neraca sisi debit. Sementara penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban suplai toko, beban bunga, beban angkut penjualan, beban gaji karyawan,
beban penyusutan peralatan toko, pindahkan ke kolom laba rugi sesuai dengan posisinya. Yang debit pindahkan ke debit, yang kredit pindahkan ke kredit. Lalu ikhtisar laba rugi. Seperti halnya di neraca saldo disesuaikan, maka ikhtisar laba rugi ini datanya pindahkan langsung ke kolom laba rugi. Yang debit 1.560.000 pindahkan ke kolom debit laba rugi senilai 1.560.000. Yang kredit 1.765.000 pindahkan ke kolom kredit juga 1.765.000. Kemudian beban asuransi, beban penyusutan gedung pindahkan ke kolom laba rugi. Dan terakhir utang bunga. Nah, utang bunga ini dari neraca saldo disesuaikan sisi kredit pindahkan ke kolom neraca sisi kredit juga. Jadi dengan kata lain atau diingatkan bahwa dari neraca saldo disesuaikan ini, akun-akun yang berhubungan dengan harta, utang, dan modal pindahkan ke kolom neraca, sementara akun-akun yang berhubungan dengan beban dan pendapatan pindahkan ke kolom laba rugi. Kalau semua data neraca saldo disesuaikan sudah dipindahkan, jumlahkan. Sisi debit berapa, sisi kredit berapa. Baik itu kolom laba rugi maupun kolom neraca. Nah, ternyata di PD Bahagia Hidup Sejahtera ini, kolom debit laba rugi berjumlah Rp21.201.250. Kreditnya Rp31.131.000. Berarti debit lebih kecil dari kredit. Debit laba rugi ini berisi beban, sementara kredit laba rugi berisi pendapatan. Berarti dengan demikian beban lebih kecil dari pendapatan atau pendapatan lebih besar dari beban. Berapa selisihnya? Nah, selisihnya 8.929.750. Selisih antara pendapatan dan beban ini maka akan menjadi laba bagi PD Bahagia Hidup Sejahtera. Selanjutnya, di kolom paling bawah, jumlah debit ditambah dengan laba, maka hasilnya seimbang dengan jumlah pendapatan yang ada di kolom laba rugi. Jadi dengan demikian di kolom terakhir debit dan kredit seimbang, ya. Nah, berikutnya kolom neraca. Kolom neraca juga sama dengan kolom laba rugi, jumlahkan. Debit berapa, kredit berapa. Ternyata dari neraca ini debitnya berjumlah Rp42.822.250. Kreditnya Rp38.892.500. Berarti di kolom neraca ini debit lebih besar dari kredit. Ya, debit lebih besar dari kredit. Nih. Debitnya berisi harta, kreditnya utang dan modal. Berarti harta lebih besar dari utang dan modal. Berarti ini juga laba. Ternyata selisih antara harta dengan utang dan modal adalah Rp8.929.750. Sama dengan selisih pendapatan dan beban, yaitu sama-sama Rp8.929.750. Nah, ini berarti menjadi laba. Lalu jangan lupa di kolom terakhir jumlah kredit ditambah jumlah laba. Maka dengan demikian jumlah sisi debit dan sisi kredit jadi seimbang, Rp41.822.250. Demikian kertas kerja dengan metode ikhtisar laba rugi. Bagaimana? Sudah paham? Kalau belum, sekali lagi putar lagi, dicek lagi mana yang belum paham. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke kertas kerja dengan metode harga pokok penjualan. Pada dasarnya langkahnya sama saja, hanya ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama kita lihat dulu neraca saldo. Neraca saldonya sama, yang beda adalah jurnal penyesuaiannya. Perhatikan, perbedaannya terletak pada penyesuaian
persediaan barang dagang. Kalau tadi di penyesuaian dengan metode harga pokok penjualan, persediaan barang dagang ini yang disesuaikan hanya persediaan awal dan persediaan akhir. Sementara dengan metode harga pokok penjualan yang disesuaikan itu bukan hanya persediaan awal dan persediaan akhir, yang disesuaikan juga adalah pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan harga pokok dan beban angkut pembelian. Sementara yang lainnya sama. Nah, jadi kalau dilihat di sini, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang di kredit. Ini adalah penyesuaian untuk persediaan awal. Tuh lihat nih, 1.560.000 ini ada di neraca saldo 1.560.000. Kemudian persediaan barang dagang di debit, harga pokok penjualan di kredit. Ini persediaan akhir yang tadi hasil perhitungan yang ada di daftar saldo persediaan barang dagang. Kemudian berikutnya yang disesuaikan adalah pembelian. Pembelian ini normalnya di debit. Ketika penyesuaian pindah ke kredit. Debitnya harga pokok penjualan. Jadi ini datanya 15.125.000. Ini berasal dari pembelian. Ini mana pembelian? Kita lihat nih, 15.125.000. Tadinya debit, pindah ke kredit. Debitnya ikhtisar laba rugi. Debitnya harga pokok penjualan. Berikutnya, retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian ini di neraca saldo ada di kredit. Penyesuaian pindah ke debit. Kreditnya harga pokok penjualan 407.500. Kita lihat nih. Retur pembelian dan pengurangan harga 407.500 di kredit. Penyesuaiannya pindah ke debit. Kreditnya harga pokok penjualan. Lalu potongan pembelian ini asalnya di kredit, nanti pindah ke debit. Kreditnya harga pokok penjualan. Nih. Potongan pembelian. Lalu beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian tadinya di neraca saldo terletak di debit senilai 525.000. Pindahkan ke kredit, debitnya harga pokok penjualan. Tuh, beban angkut pembelian. Tadinya di debit, pindah ke kredit. Nah, debitnya harga pokok penjualan. Itu ya, itu penyesuaian dengan pendekatan HPP. Jadi sekali lagi, kalau pendekatan ikhtisar laba rugi yang disesuaikan persediaan barang dagang awal dan akhir. Sementara di HPP selain persediaan awal dan akhir, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Sementara penyesuaian yang lain sama. Sini sama seperti yang ada di pendekatan ikhtisar laba rugi. Itu persekot asuransi, jadi beban asuransi dan persekot asuransi. Suplai toko, jadi beban suplai toko dan suplai toko. Kemudian ada beban penjusutan gedung, akumulasi penjusutan gedung. Ada praib harun dan kas, serta beban bunga dan utang bunga. Nah, kalau neraca saldo sudah ada, penyesuaian sudah ada, masukkan ke kertas kerja. Sama seperti tadi dengan metode ikhtisar laba rugi. Tuh, neraca saldo pindahkan. Nah, bedanya di zona penyesuaian tadi. Kita lihat di zona penyesuaian. Harga pokok penjualan di debit 1.560.000, kemudian persediaan barang dagang di kredit 1.560.000. Nih. Nah, ini kode akunnya jangan lupa, karena harga pokok penjualan ini akun baru, maka kodenya lihat di atasnya. Tadi ini bagian dari modal, maka kode modal terakhir 412 yaitu praib harun, maka harga pokok penjualan jadi 413. 1.560.000 di debit. Pasangannya persediaan barang dagang 1.560.000. Kemudian mana lagi? Persediaan barang dagang di debit, harga pokok penjualan di kredit 1.765.000. Persediaan barang dagang 1.765.000 di debit, pasangannya harga pokok penjualan 1.765.000 di kredit. Berikutnya, harga pokok penjualan di debit, pembelian di kredit 15.125.000. Harga pokok penjualan. Nah,
di debit 15.125.000. Pasangannya pembelian 15.125.000 di kredit. Lalu apalagi? Retur pembelian dan pengurangan harga di debit, harga pokok penjualan di kredit. Masing-masing 407.500. Nih. Retur pembelian 407.500 di debit, pasangannya harga pokok penjualan 407.500. Kemudian apalagi? Potongan pembelian di debit, harga pokok penjualan di kredit, masing-masing 41.000. Potongan pembelian 41.000 di debit, pasangannya harga pokok penjualan di kredit 41.000. Lalu harga pokok penjualan di debit, beban angkut penjualan di kredit, beban angkut pembelian di kredit masing-masing 525.000. Beban harga pokok penjualan 525.000 di debit, pasangannya beban angkut pembelian 525.000 di kredit. Ya. Berikutnya ada beban asuransi di debit, persekot asuransi di kredit masing-masing 60.000, beban suplai toko dan suplai toko masing-masing 100.000. Lalu beban penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan gedung masing-masing 500.000, praif harun dan kas masing-masing 500.000, serta beban bunga dan utang bunga masing-masing 25.000. Ini sama seperti pengisian kertas kerja dengan metode ikhtisar laba rugi. Tinggal pindahkan. Kalau semua data sudah dipindahkan, jangan lupa jumlahnya juga dipindahkan. Nah, ternyata jumlah zona penyesuaian itu 20.608.500 baik debit maupun kredit. Apabila zona penyesuaian sudah dipindahkan, maka langkah selanjutnya adalah mengisi neraca saldo disesuaikan. Dalam mengisi neraca saldo disesuaikan ini yaitu menggabungkan data neraca saldo dengan zona penyesuaian. Maka jadilah seperti ini. Perhatikan untuk kas tuh, dari neraca saldo 12.139.750, zona penyesuaian 500.000 di kredit, berarti debit dikurangi kredit, hasilnya debit sebesar 11.639.750. Lalu surat berharga piutang dagang tidak mengalami perubahan, tinggal pindahkan apa yang ada di neraca saldo, pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Kemudian persediaan barang dagang. Di neraca saldo ada data 1.560.000, di penyesuaian ada data 1.765.000 di debit dan kredit 1.560.000, maka tinggallah 1.765.000 di debit. Berikutnya, persekot asuransi, suplai toko, tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, sampai dengan utang dagang, tinggal dipindahkan. Nah, kecuali tadi yang beda di sini akumulasi penyusutan gedung, tambahkan 500. Kemudian peralatan toko tetap, akumulasi penyusutan peralatan toko tetap, utang dagang tetap. Nah, tibalah ke pembelian. Dampak dari penyesuaian ini, maka pembelian yang tadinya di neraca saldo 15.125.000 di debit, lalu di penyesuaian 15.125.000 di kredit, maka di neraca saldo disesuaikan pembelian jadi 0, kosong. Retur pembelian juga jadi kosong. Potongan pembelian, beban angkut pembelian juga jadi kosong. Tinggallah berikutnya adalah modal harun, praif harun, lalu penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban suplai toko, beban bunga, beban angkut penjualan, beban gaji karyawan, beban penyusutan peralatan toko. Tinggal pindahkan. Perhatikan di sini. Nah, lalu kita lihat nih, ada perbedaan.
Kalau di metode ikhtisar laba rugi, apa yang ada di debit dan apa yang ada di kredit jurnal penyesuaian tinggal dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan sampai dengan kolom laba rugi. Sementara dengan menggunakan metode HPP, harga pokok penjualan ini debit dijumlahkan, kredit dijumlahkan. Yang besar dikurangi yang kecil. Nah, kita lihat di sini. Ini kalau dijumlahkan, debit HPP ini 1.560.000 ditambah 15.125.000 ditambah 525.000, ini lebih besar dibandingkan dengan kreditnya. 1.765.000 ditambah 407.500 ditambah 41.000. Nah, maka yang besar debit dikurangi kredit. Sisanya 14.996.500. Nah, ini saldonya. Jadi yang dicantumkan di neraca saldo disesuaikan selisih antara debit dengan kredit atau saldonya. Ini yang disebut dengan harga pokok penjualan. Beban asuransi tinggal pindahkan apa yang ada di jurnal penyesuaian. Begitupun beban penyusutan gedung sampai dengan utang bunga. Kalau sudah selesai, debit jumlahkan, kredit juga jumlahkan. Jumlah debit dan kredit harus seimbang. Nah, ini contohnya nih. Debit 61.810.000, kredit juga 61.810.000. Apabila jumlah debit dan jumlah kredit di kolom neraca saldo disesuaikan sudah benar atau sudah seimbang, langkah selanjutnya pisah-pisah akun-akun dari neraca saldo disesuaikan. Akun harta utang dan modal pindahkan ke kolom neraca, sementara pendapatan dan beban pindahkan ke kolom laba rugi. Maka jadilah seperti ini. Coba lihat di sini. Untuk harta kas, surat berharga, piutang dagang, persediaan barang dagang, persekot asuransi, suplai toko, tanah, dan gedung. Dari neraca saldo disesuaikan, sisi debit pindahkan ke neraca sisi debit. Akumulasi penyusutan gedung, pindahkan ke neraca sisi kredit. Peralatan toko, pindahkan ke neraca sisi debit. Lalu akumulasi penyusutan peralatan toko dan utang dagang, pindahkan ke neraca sisi kredit. Kemudian modal harun, pindahkan ke neraca sisi kredit. Praif harun pindahkan ke neraca sisi debit, lalu penjualan pindahkan ke kolom laba rugi sisi kredit. Sementara tadi pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian sudah tidak ada lagi datanya. Lalu tadi penjualan pindahkan ke sisi kredit laba rugi. Retur penjualan, potongan penjualan, dan seluruh beban pindahkan ke kolom laba rugi sisi debit. Lalu beban harga pokok penjualan. Nih, perhatikan sekali lagi. Harga pokok penjualan yang ada di neraca saldo disesuaikan 14.996.500 tinggal pindahkan ke kolom debit laba rugi. Kalau di sini hasilnya kredit, ya pindahkan di sisi kredit. Kan ini kebetulan debit, pindahkan ke sisi debit. Kemudian beban-beban yang lain taruh juga di laba rugi sisi debit. Lalu utang bunga pindahkan ke kolom neraca sisi kredit. Kalau data sudah semua dipindahkan, tinggal jumlahkan debit laba rugi, kredit laba rugi. Ternyata di sini sisi debitnya berjumlah 19.987.750 rupiah, sementara kreditnya 28.917.500. Berarti debit lebih kecil dari debit. Berarti debit lebih kecil dari kredit. Atau beban lebih kecil dari pendapatan. Nah, di sini penjualan ini adalah pendapatan utama dari perusahaan dagang. Dengan demikian, karena beban lebih kecil dari pendapatan, berarti laba. Hitung selisihnya, 28.917.500
dikurangi 19.987.750. Nah, ini selisihnya 8.929.750. Selisih ini berarti menjadi laba karena pendapatan lebih besar dari beban. Lalu di kolom terakhir, jumlah sisi debit ditambah dengan laba, hasilnya sama dengan jumlah penjualan atau jumlah pendapatan nih, sama-sama 28.917.500. Perhatikan di sini laba bersih. Lalu berikutnya menghitung kolom neraca. Nah, debitnya 41.822.250, kreditnya 32.892.500. Nah, ternyata di kolom neraca ini debit lebih besar dari kredit. Kalau tadi di kolom laba rugi, debit lebih kecil dari kredit, sementara di kolom neraca ini debit lebih besar dari kredit. Debitnya berisi harta, utang, berisi harta. Nah, kemudian kreditnya utang dan modal. Berarti harta lebih besar dari utang dan modal. Berarti ini laba. Ternyata setelah dihitung, labanya 8.929.750. Berarti laba menurut laba rugi dan laba menurut neraca sama-sama 8.929.750. Berikutnya di kolom terakhir, untuk kredit, jumlah kredit ditambah dengan laba, hasilnya sama dengan jumlah debit. Nah, jadi sama-sama seimbang. Itu ya. Ini kertas kerja dengan metode HPP. Kita lihat, dengan kertas kerja metode HPP ini ternyata menghasilkan laba sebesar 8.929.750. Lalu bagaimana dengan metode ikhtisar laba rugi? Berapa labanya? Kita lihat. Tuh, dengan metode ikhtisar laba rugi ternyata labanya juga sama, 8.929.750. Jadi, baik dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi maupun dengan menggunakan metode HPP, ternyata PD Bahagia Hidup Sejahtera ini memperoleh laba pada tahun 2019 bulan Desember senilai Rp8.929.750. Demikian materi kertas kerja ini. Insya Allah kalau kalian sudah memahami materi kertas kerja, ini menjadi bekal untuk menyusun laporan keuangan. Pelajari lagi kalau belum paham. Terima kasih bagi yang sudah paham. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.